merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Ini baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Tulislah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal 21 bulan Mei tahun 2021. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan menggunakan huruf cetak dan tidak boleh ada singkatan. Jadi, jika nama saudara R. Bagio harus ditulis lengkap. Apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio? Gelar keserjanaan ditulis di belakang nama. Misalnya, Raden Bagio, Doktor Master Sains. Silakan. Selanjutnya, boleh ditulis menggunakan huruf biasa dan tidak perlu huruf cetak. Istilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, istilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara beserta nomor teleponnya jika ada. Dan jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah. Jika ayah telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah pekerjaan ayah. Misalnya, Pamen TNI Angkatan Darat, pensiunan Depdikbud, pegawai Kaltex, dan sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, tulislah idem saya. Jika berbeda, tulislah alamatnya secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, tulislah nama kecil ibu, bukan nyonya mengikuti nama ayah. Jika ibu telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Kalau ibu saudara bekerja, isilah pekerjaan ibu. Jika ibu tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tulislah idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya. Kalau ibu telah meninggal, maka alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis, terdapat beberapa judul yang berbeda. 1. Pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLT atau sekolah lanjutan pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLTA atau sekolah lanjutan atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh saat SLTA. Misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan universitas atau akademi, tulislah nama universitas atau akademi saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, harap ditulis sampai pada semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. 2. Kursus atau upgrading. Jika saudara pernah mengikuti kursus,
Silakan tuliskan 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya, mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus tersebut diselenggarakan. Lamanya berapa bulan? Pada tahun berapa? Atau dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dan instansi penyelenggaranya siapa? Misalnya, LPKIA, Triad, les private, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. 3. Pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara apa, lamanya kerja berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jika saudara tidak pernah bekerja, harap saudara coret seluruhnya. 4. Kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi jika saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, seperti Pramuka, Karang Taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis, hanya diisi jika saudara pernah menjabat sebagai pengurus. Misalnya, pengurus OSIS, atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Istilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi tersebut berada. Sekarang, baliklah lembar riwayat hidup tersebut, marilah kita lanjutkan lagi. 5. Olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa olahraga itu dahulu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. 6. Kesenian. Cara mengisinya sama seperti nomor 5, yaitu olahraga. Silakan saudara isi seperti sebelumnya. 7. Kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang akan dituliskan. Silakan. 8. Cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, atau yang lainnya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. 9. Saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah saudara anak ke-1, kedua, ketiga, atau keberapa? Terutama saudara kandung. Jika saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika mempunyai adik. Mulailah dengan mengisi jenis kelamin adik pertama, yaitu dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan.
Kemudian isilah pada kolom pekerjaan atau sekolah, instansi atau jabatannya jika sudah bekerja, atau kelas atau tahun jika masih sekolah. Lakukanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka saudara harus mengisi kolom kakak. Mulailah dengan mengisi jenis kelamin kakak saudara, kemudian pekerjaan atau sekolah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjutkanlah dengan mengisi kolom adik jika mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, maka kolom adik dicoret seluruhnya. Jika saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Jika saudara tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau saudara pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah penyakit yang saudara alami saat itu dan bila mana terjadi. Cukup tuliskan tahunnya saja. 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai dengan saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika saudara pernah mengalami kecelakaan berat, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Jika saudara pernah mengalami kecelakaan berat, harap dijawab pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa yang dialami saat itu? Bila mana terjadinya, cukup tuliskan tahunnya saja. Dan apa akibatnya? Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, harap dicoret pertanyaan di bawahnya. 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah, harap dijawab pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja. Tempatnya, cukup kotanya saja. Tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika pernah mengikutinya lebih dari 1 kali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis, silakan ditulis Banda Aceh, tanggal 21 bulan Mei tahun 2021. Kemudian, silakan saudara bubuhi dengan tanda tangan dan tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, marilah kita mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.